Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KPID Jawa Barat dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di On Mic. Ketika mic sudah on, semua bisa dibicarakan. Pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Kang Latif. Apa kabar? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Kang Latif ini dari Asosiasi Jaringan Radio Komunitas atau biasa disingkat JRK. Ya. Ya. Dari Garut? Asli? Dari Garut asli. Hari ini pun dari Garut langsung sini. Jadi ini memang istimewa beliau hadir di sini untuk bisa sama-sama berbagi dengan kita tentang topik yang saya rasa mungkin teman-teman juga baru pertama kali tahu ya. Ini kan atau sedikit lah diperbincangkan tentang radio komunitas, ya. Khususnya radio komunitas di era digital, siaran digital ya. Nah, apa sih sebetulnya radio komunitas itu dan bagaimana nanti tantangan radio komunitas di era sekarang nanti akan sama-sama kita ulas bersama dengan Kang Latif. Nah, tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu Kang Latif. Jadi Kang Latif ini kan asli Garut ya, terus kemudian ada radio komunitas juga, bisa diceritakan suka dukanya. Ya. Mengelola radio komunitas itu seperti apa sih? Gitu. Baik, terima kasih Pak Jalu. Perkenalkan saya Latif dan saat ini punya amanat dari teman-teman radio komunitas di Jawa Barat untuk memimpin jaringan radio komunitas Jawa Barat. Nah, berkaitan dengan apa itu radio komunitas? Radio komunitas sesuai dengan undang-undang terlahir dari oleh untuk komunitas itu sendiri. Artinya radio komunitas berada di satu wilayah, satu kampung, satu RW atau satu desa, bahkan satu kecamatan. Nah, siapa pendiri dari radio komunitas? Ya, radio komunitas didirikan oleh komunitasnya itu sendiri. Artinya tidak seperti radio swasta yang berbentuk perusahaan. Kalau radio komunitas inisiatif dari warga itu sendiri untuk membangun komunikasi dan informasi di antara komunitas itu sendiri. Artinya semua konten yang disajikan di radio komunitas itu kontennya lokal, benar-benar menceritakan tentang komunitas itu sendiri gitu. Nah, kebetulan kalau saya belajar di radio itu secara otodidak itu mulai tahun 97 ketika saya keluar SMA karena tidak ada aktivitas di kampung. Akhirnya bagaimana dengan teman-teman bisa mengakomodir kegiatan teman-teman yang tidak hanya kalau biasa kan Karang Taruna itu ramainya Agustusan kayak gitu ya. Nah, setelah Agustusan nggak ada lagi aktivitas. Akhirnya ya radio komunitas adalah salah satu cara mereka untuk berkomunikasi kemudian menyampaikan informasi tentang apa yang ada di lokal. Jadi ada aktivitas yang keseharian terus dibangun melalui radio komunitas ini. Tidak hanya Agustusan saja seperti itu awalnya untuk radio komunitas. Ya, kalau sekarang itu ini kira-kira gambaran kondisi radio komunitas itu kayak gimana, Mas Kang Latif? Kalau dilihat dari sekarang ya karena tantangannya dengan platform media sosial dan sebagainya itu memang jadi tantangan berat bagi radio. Artinya warga atau masyarakat kalau di persentase itu penurunannya cukup drastis. Yang biasa siaran di 100%, pendengarnya juga banyak. Kalau sekarang pendengarnya ya paling 40% lah. Masih mending bagi teman-teman yang saat ini aktif di radio komunitasnya yang ada di desa atau di perkampungan. Karena aktivitas masih jalan. Kalau yang di kota tidak ditinggalkan, tapi penurunannya cukup drastis. Tadi karena si masyarakat sebagai konsumen itu sudah beralih di media sosial. Nah, bagaimana caranya? Kami pun ikut andil bagian untuk bagaimana memanfaatkan media sosial itu. Akhirnya banyak radio komunitas yang ada di Jawa Barat itu sekarang selain radio siaran di frekuensi atau di radio kayak biasa, sekarang mereka bersiaran juga di media sosial. Ada yang di TikTok, kemudian di Facebook, dan platform lainnya. Sepertinya itu. Jadi dimanfaatkan media sosial yang ada.
ada berapa radio komunitas Jawa Barat? Kalau yang jadi anggota tergabung di jaringan radio komunitas Jawa Barat itu ada 57. Awalnya itu ratusan. Di atas dari 165. Ketika kita berdiri di tahun 2002 itu 100 lebih, 185 lebih. Terjadi penurunan-penurunan karena tadi mereka sebagian dalam hal perizinan waktu itu susahnya. Kemudian yang kedua, aktivitas mereka karena tidak dibayar, si penyiar itu terkadang nyari lagi pekerjaan yang lain. Itu kebanyakan, sehingga kenapa radio komunitas Jawa Barat ini terjadi penurunan. Sekarang saja dari 58 radio komunitas yang di jaringan radio komunitas itu hanya sekitar 29 yang masih aktif. Itu Pak Jalul. Tadi kan cerita kalau penyiar radio komunitas sudah dibayar ya. Ya. Nah, cara hidupnya gimana selama ini? Hidupnya selama ini rata-rata kalau radio komunitas itu dari pendengar itu sendiri. Dari pendengar. Apalagi Iuran berarti ya. Apalagi radio komunitas yang ada di desa, kalau pendengar itu terkadang ketika kita bersiaran itu ada yang ngirim kopi atau makanan dari daerah. Kemudian ada yang juga zaman request. Kalau dulu itu ada kartu pilihan pendengar, kalau sekarang sudah nggak ada. Kita ngejual itu. Jadi ngejual di harga kalau waktu itu 200 perak per lembar. Jadi seseorang untuk minta lagu atau menginformasikan sesuatu itu melalui request tadi atau kartu pilihan pendengar. Kalau sekarang karena kita kalah dengan media lain, media sosial, akhirnya ya yang timbal balik dari pendengar itu lewat WA. Sedangkan kalau lewat WA kita nggak punya apa-apa, hanya provider yang mendapatkan dampaknya gitu. ya. Nah, bagaimana bisa hidup? Tadi karena keinginan kita untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat, kendati pun informasinya lokal, tetap aja sebagian besar dari teman-teman yang masih tergabung di radio komunitas, mereka tetap eksis walaupun tadi tidak ada gajinya gitu, tidak ada honornya. Jadi radio komunitas ini kan radio yang nirlaba ya, berarti tidak boleh mendapatkan iklan gitu ya, tidak boleh kemudian punya price list mungkin ya seperti yang selama ini kalau radio komersil gitu. Nah, dengan kondisi saat ini ya, saya rasa kan radio swasta juga struggling ya, tidak hampir sama nasibnya. Hampir sama nasibnya ya. Kira-kira radio komunitas itu punya peluang apa kalau untuk bisa bertahan di kondisi sekarang? Peluang itu kita tarik mundur dulu. Sering kita di radio itu ada operasional juga dari lembaga pemerintah. Ikut menginformasikan berkaitan dengan apa yang perlu disampaikan oleh pemerintah. Salah satunya kalau di desa itu bagaimana tentang keterbukaan informasi publik melalui radio komunitas di program dana desa kayak gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman karena di desa pun ada biaya humasnya. Terkadang ada sumbangan juga dari desa atau dari lembaga lain. Contoh kayak puskesmas atau dinas KB, itu mereka memanfaatkan radio komunitas biar langsung menyentuh, kemudian timbal baliknya sebagian dari operasional mereka disumbangkan juga ke kita. Makanya kita sumbangan masih berarti bisa, ya ininya, betul. Sebetulnya. Tidak dipatok. Ini Tidak harus dipatok. 1 jam siar sekian nggak? Di radio komunitas seadanya saja. Itu yang khas gitu ya. Betul. Yang menjadi khas radio komunitas adalah partisipasi publik, termasuk juga sumbangan ya dari pemerintah. Nah, kalau ngelihat sekarang kan era digital, tadi sempat di-mention juga oleh Kang Latif ya. Banyak yang dia sudah membuka podcast atau bersiaran di media sosial gitu. Nah, Kang Latif sendiri nih melihat era digital sekarang ini merupakan peluangkah atau misalkan tantangan buat lembaga penyiaran komunitas atau seperti apa? Kalau tantangan, betul tantangan. Ketika orang biasanya namanya radio kan dengarnya di radio ya. Sekarang sudah jarang di radio lagi tapi di media sosial. Nah, tantangannya adalah banyak pendengar yang sudah meninggalkan radio itu sendiri. Kecuali yang usianya di atas, yang kami rasakan di beberapa radio komunitas itu dari 50 tahun ke atas mereka yang mendengarkan radio. Dari 50 tahun ke bawah, dari 40 lah, itu mereka yang menjadi bagian daripada penikmat media sosial. Makanya tadi tantangannya adalah pendengar radio itu sendiri sudah mulai
hilang sebagian. Tapi peluangnya juga dimanfaatkan oleh teman-teman radio komunitas. Salah satunya saya siaran di TikTok nih, di media sosial TikTok. Itu kan terkadang dari TikTok sendiri ada dapat nih. Oh, gitu. Ada yang ngasih bintang atau apa gitu. Itu yang peluangnya untuk teman-teman dalam rangka tadi terus bagaimana membangun radio komunitas ini gitu. Jadi timbal baliknya ya dari provider ada juga kan ke kita melalui tadi media sosial. Cuman untuk hari ini dan beberapa bulan lalu itu masalahnya di Facebook. Beberapa radio komunitas itu bukan di TikTok dulu, itu ramainya di Facebook. Cuman tantangannya di Facebook adalah sekarang itu copyrightnya itu. Ketika kita mutar lagu, ngasih informasinya penting tentang hoak dan lain sebagainya. Tapi sayang ketika si penyiar sudah naikin lagu untuk didengarkan pendengar, itu yang di-ban. Itu permasalahan di Facebook. Sekarang ternyata masih ada yang ramah nih. Salah satunya adalah TikTok. TikTok masih aman untuk memutarkan lagu apapun. Gitu yang jadi peluang untuk teman-teman. Begitu. Ya. Berarti ada yang menggunakan itu ya, termasuk juga sekarang sudah hampir dari 28 radio komunitas yang aktif, hampir lebih dari 70% yang siarannya dua. Selain di radio juga di media sosial tadi. Oke, menarik. Apa sih bedanya antara siaran di TikTok dengan siaran di radio yang menurut pengalaman Kang Latif gitu? Nah, ini bedanya sangat jauh beda. Kalau kita siaran di radio, pakai sarung pun kita bisa ya, karena orang tidak bisa tidak melihat. Kelihatan ya. Tapi sekarang wajah kan dilihat nih sama banyak orang. Jadi paling tidak ya penampilan itu wajib juga, wajib juga untuk kita tapi jangan terlalu serius lagi. Berbeda dengan pembaca berita kan, kalau pakaian pun agak serius nih. Nah kalau siaran biasa pakai kaos juga aman, cuman paling tidak kita nggak pakai sarung lagi. Kalau di radio dulu saya siaran ya masih bisa pakai sarung kayak gitu. Itu perbedaannya. Suka pakai sarung berarti? Suka pakai sarung kalau dulu. Sekarang nggak bisa. Karena orang hanya denger aja. Kalau sekarang kan orang sambil lihatnya juga gitu. Iya. Itu mungkin Pak Jalu. Nah, ada nggak suka duka waktu bersiaran itu di radio komunitas? Sekarang atau masa lalu? Ya boleh yang dulu. Kalau masa lalu ya tadi apa tuh? dengan peraturan di bawah tahun 2002 itu kita ya sedihnya terkadang kita kedatangan polisi lah gitu, kemudian kedatangan satpol pp lah karena dianggap ini radio gelap kan dulu itu untuk radio komunitas. Kalau sekarang aman-aman saja. Saya sendiri pernah dipanggil oleh aparat. Ini siarannya kan dulu itu harus pro pemerintah, selalu pro pemerintah. Kalau sekarang mah kayaknya aman-aman saja gitu. Itu yang jadi dukanya waktu itu. Iya. Kalau sekarang mah insya Allah aman. Apalagi teman-teman dengan dipermudahnya sebagian dari proses perizinan tidak terlalu susah, mereka bebas untuk menyampaikan apapun gitulah di radio itu. Gitu, Pak. Jadi kalau perizinan justru sekarang lebih terbuka gitu lebih mudah. Dulu mah gelap, dulu radionya gelap gitu ya. Apalagi sistem perizinan dulu itu kan harus ke kantor nih datang, ke KPID, ke Kominfo kan dulu. Kalau sekarang kan cuma tinggal klik aja gitu di internet kan, di aplikasi gitu. Kalau menurut Kang Latif ya di Jawa Barat nih, ada nggak contoh radio komunitas yang dia produktif gitu ya, menghasilkan konten ya, terus kemudian dia juga cukup hidup gitu, yang bisa menjadi model lah gitu buat radio komunitas yang lain? Di Jawa Barat, di Soreang ada. Di Soreang. Dulu itu kan radionya sama, bersiarnya di frekuensi di 107,8 radio Kapas FM itu. Karena mereka terbentur perizinan, apalagi berdekatan dengan bandar udara, akhirnya mereka ngambilnya di media sosial tadi. Nah, mereka terus mengembangkan hal itu di media sosial kebanyakan sekarang. Itu salah satu contoh yang memang perlu dicontoh juga oleh radio komunitas yang lain, memanfaatkan media sosial yang ada untuk bersiaran, kendati pun tadi awalnya di radio secara frekuensi karena perizinannya dekat dengan bandar udara nggak bisa, akhirnya mereka ya berpindahlah di media sosial tadi, dimanfaatkan oleh mereka. Kemudian sekarang berkembang lagi di Tasikmalaya.
Di Tasik itu ada salah satu radio komunitas yang eksis juga di media sosial, termasuk di Pangandaran. Pangandaran sama, di Panji itu, Radio Panji. Mereka memanfaatkan media sosial untuk bersiaran, kayak gitu. Ya, ya. Jadi Kapas ini sebetulnya dia tidak dapat kebagian slot ya untuk Betul. frekuensi bersiaran, tapi menggunakan full ya di media sosial. Di media sosial sekarang. Ya, ya. Ini juga menjadi peluang berarti dengan adanya digitalisasi atau ruang di media sosial ya. Bahkan ada sebagian radio yang memang selain tadi media sosial, mereka pun yang menggunakan streamingnya gitu. Kalau nggak salah untuk PAS itu sebagian juga dibantu oleh pemerintah desa. Dari peralatan, kemudian untuk operasional, kendati pun ya hanya pas-pasan, tapi mereka tetap bisa hidup, bisa eksis gitu. Oke. Nah, kalau ngelihat nih ya kondisi radio komunitas, ini banyakan anak mudanya atau banyakan yang sepuh-sepuh yang menjalankan? Kalau sekarang kebanyakan yang sepuh-sepuh. Apa yang bikin kurang menarik gitu di anak-anak muda? Dulu itu kan sarana hiburan itu masih sulit nih. Konsumen atau pendengar dulu itu kebanyakan kan langsung ke radio nih. Jadi seorang penyiar saja, jadi seorang pengelola radio, mereka adalah artis di kampungnya. Iya. Gitu. Kalau sekarang berbedanya, banyak artis-artis nih yang timbul karena tadi media sosial tadi. Influencer gitu ya. Betul. Nah, teman-teman, kenapa mesti barisan tua atau para senioritas yang ini mereka eksistensinya masih kuat, rasa tanggung jawabnya juga kuat. Kemudian teman-teman yang muda itu karena tadi ada peluang-peluang di media sosial, mereka kebanyakan media sosial yang digunakan. Makanya tadi ada beberapa radio komunitas untuk mengimbangi hal itu ya, kita bagaimana bisa terjun juga di media sosial kayak gitu. Iya. Sekarang kan modelnya konten kreator gitu ya, para selebgram, influencer gitu. Jadi dulu itu yang namanya influencer itu ya penyiar radio gitu ya. Betul. Artis di kampungnya dulu. Artis di kampungnya ya. Artis di kampungnya, menarik juga nih ya. Jadi kalau misalkan artis di kampungnya berarti penggemarnya sekampung gitu ya. Penggemarnya sekampung. Nah, kira-kira ada nggak pesan yang mau disampaikan oleh Kang Latif nih buat generasi muda ya, kalau supaya mereka tertarik gitu untuk mengembangkan radio komunitas lah di daerah atau kampung masing-masing? Kalau pesannya ya kita terus kreativitas yang ada dari kita terus kembangin. Tadi ada peluang untuk menjadi penyiar, selain jadi penyiar juga bisa jadi di media sosial juga kita jadi artis. Kenapa mesti berhenti? Karena saya meyakini radio komunitas sampai kapanpun atau radio-radio lain semacam swasta sampai kapanpun tidak akan mati. Meskipun saat ini boleh dikatakan radio itu sunset. Sunset itu ya mau terbenam kan, mau hilang, kelihatannya mau hilang. Padahal kalau sunset itu lebih dikemas lagi lebih bagus, keindahannya akan lebih bagus lagi. Makanya teman-teman generasi muda jangan pernah berhenti untuk berkreasi melalui radio. Selain memberikan hiburan, ya informasi untuk warga itu sendiri gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan ada yang tertarik nih mau belajar ya tentang radio komunitas, caranya gimana? Nah, kalau radio komunitas kan bukan hasil dari sekolahan nih, para penyiarnya itu. Aktivis radio komunitas, penyiar radio komunitas itu kebanyakan autodidak. Rata-rata bukan dapat kuliah jurusan jurusannya kayak gitu, jurnalis dan sebagainya. Rata-rata kalau ngajak teman-teman itu mereka diajak dulu bergabung di radio, kemudian dia bisa belajar ke senior yang sudah ada. Meski ilmunya pas-pasan, tapi paling tidak kan mereka juga bisa ngembangin apa yang ada dalam dirinya sendiri gitu. Artinya tetap percaya diri teman-teman, tetap percaya diri. Ada ilmu-ilmu yang memang harus dipetik juga dari kaum yang sudah lama di radio komunitas gitu. Menurut Kang Latif masih ada masa depan yang cerah ini untuk radio komunitas? Sangat masih ada. Saya kira sangat masih ada. Karena masyarakat sekarang lagi boomingnya media sosial, saya yakin mereka akan kembali lagi ke radio.
gitu. Makanya harapan hidup untuk radio itu cukup kuat. Kenatipun ya waktu tadi yang menentukan. Intinya radio tidak akan berhenti lah, tidak akan mati. Jadi tetap gitu ya, ada radio komunitas Saya sampai berkeyakinan kapanpun tetap ada saya yang berkeyakinan bisa tetap melanjutkan gitu ya. Oke, ini mungkin terakhir ya, kita juga ingin menggali ini kira-kira apa yang menjadi harapan Kang Latif ya, yang perlu disampaikan ke rekan-rekan yang selama ini menjadi penggiat ya, menjadi para aktivis radio komunitas yang mungkin mendengarkan ini podcast kita pada hari ini gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman pegiat radio komunitas? Kalau ke teman-teman kayaknya ya jangan putus asa, jangan berhenti sampai di sini. Yang sekarang terus eksis ya teruslah kembangkan kreativitas yang kita miliki. Kemudian kepada teman-teman yang ingin bergabung, silakan, karena radio komunitas itu tempat belajar, silakan belajar di sini untuk belajar bagaimana kita ilmu-ilmu komunikasinya dan sebagainya, bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi yang tidak bohong. Kemudian harapan juga pesan juga ke pemerintah, kenapa tidak banyak radio komunitas yang siap bantu untuk mensosialisasikan apa yang ada di pemerintah itu sendiri. Contoh kalau di pedesaan ya, kita keterbukaan informasi di bidang dana desa kayak gitu, penggunanya kayak apa. Jadi gunakanlah radio komunitas, karena radio komunitas tadi kita tidak berbayar untuk menyampaikan iklan layanan masyarakat itu gratis gitu. Kalaupun ada ya terima kasih, kami sebagai pengelola radio sudah sebagian diberikan penghidupan minimal untuk bayar listrik lah kayak gitu. Iya. Gitu, Pak Jalu. Oke, nah ini kalau buat masyarakat nih, mungkin ada yang belum pernah mendengarkan radio komunitas, ada yang menjadi pendengar setia. Nah, apa kira-kira pesannya? Kalau untuk pendengar dan untuk masyarakat, kembali dengarkan lagi radio. Karena radio lebih dekat lagi dengan para pendengar. Ya. Apalagi radio komunitas yang memang ide kemudian gagasannya itu dari mereka juga. Apa yang ada di masyarakat itu yang dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Artinya informasinya lokalitas lah. Makanya untuk masyarakat kita gunakan media yang ada di lokal itu. Gitu Pak Jalu. Ya, jadi kalau misalkan di radio swasta gitu ya, untuk bisa masuk radio kan susah gitu. Nah, kalau komunitas siapa tahu jadi lebih mudah gitu kan, dekat dengan lebih masyarakat. Lebih mudah. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi seorang penyiar di radio komunitas. Nah, terus juga mungkin pingin dengar informasi lokal ya. Iya. Itu bisa mendengarkan radio komunitas. Jadi ya, itu contohnya Pak Jalu, kita di tempat saya saja di Garut Selatan itu kan kasusnya bukan kasus, permasalahannya longsor kayak gitu. Oh iya. Seringkali teman-teman radio komunitas menyampaikan informasi tentang itu. Ketika kejadian longsor di satu tempat kita sampaikan. Kan ini jadi informasi juga untuk masyarakat. Apalagi para pengguna jalan kalau longsornya di sekitar jalan. Kemudian kita juga jadi penyambung lidah informasi tentang longsor ya ke pemerintah juga. Melalui radio disampaikan terjadi longsor di Kampung Anu, itu lebih cepat aksesnya disampaikan oleh radio komunitas. Nah, ini ada kelebihan lagi ya, berarti akses informasi yang lebih lokal, lebih cepat ya, itu juga bisa membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi di masyarakat. Jadi itu buat rekan-rekan ya, jangan lupa untuk menyimak, mendengar radio komunitas, radio yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih lokal, informasinya lebih bermanfaat buat masyarakat setempat. Ya mungkin itu sebagai menutup kita ya di diskusi tentang radio komunitas. Saya doakan semoga Kang Latif makin sukses ya di JRK, dan juga radio komunitas yang dinaungi JRK juga bisa survive di era digital saat ini. Manfaatkan ranah digital untuk justru mengembangkan radio komunitas. Jangan ragu untuk berkreasi dan juga menyampaikan informasi-informasi benar dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Dari saya cukup sekian, kita kembali lagi di lain kesempatan dengan acara atau topik on mic selanjutnya. Ketika mic sudah on, semua bisa dibicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.